Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan program aplikasi yang telah dibuat, yaitu program aplikasi untuk menampilkan, mencari, mengedit, dan menghapus suatu data, di mana data tersebut telah dibuat atau terhubung dengan Microsoft Access. Program aplikasi ini dibuat dengan menggunakan NetBeans IDE 7.21. Ini telah dibuat suatu form, yaitu form server, kemudian dan form klien seperti ini untuk klien, kemudian untuk login pada klien dan login pada server. Pada program aplikasi ini juga terdapat suatu server dan klien, di mana server dan klien tersebut dapat saling berhubungan dengan menggunakan aplikasi chatting. Pada sisi klien hanya dapat mencari, menambah, mengedit, dan menghapus suatu data yang terdapat pada Microsoft Access, dan sedangkan pada server hanya dapat menampilkan data yang telah dimasukkan oleh klien. Oke, kita lihat. Ini merupakan database yang telah dibuat pada Microsoft Access. Oke, sekarang mari kita coba program aplikasi yang telah dibuat ini. Pertama kali kita dapat masuk dengan menggunakan login. Kita run untuk login untuk klien. Oke. Kita masukkan username dan password. Kita masukkan admin. Login ini biasa disebut dengan login statis, karena pada login ini baik username ataupun password sudah ditentukan dalam programnya. Oke, kita klik login, maka akan keluar dari sisi klien. Kemudian pada sisi klien kita coba untuk mencari suatu data. Yang menjadi patokan untuk pencarian data adalah nomor induk. Oke, kita masukkan suatu nomor, misalkan 456. Kita klik cari. Ternyata nomor ditemukan, dan dengan nama Angga, alamat Jakarta, dengan tanggal lahir 2013, bulan 8, tanggal 22. Oke, kita coba dilihat di Microsoft Access. Ternyata benar 22 Agustus 2013. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk menambahkan. Ternyata error. Kita coba hapus dulu. Kita coba masukkan dengan angka 123. Masukkan sembarang nama, misalkan Pajajaran untuk alamat. Kemudian kita masukkan tanggal dengan format tahun 2013, misalkan bulan 4 atau tanggal 23. Kita klik tambah, data berhasil dimasukkan. Kita lihat di sini. Ternyata data yang dimasukkan sudah masuk ke database master MHS, yaitu 123 Amin Pajajaran 23 April 2013. Oke. Kemudian kita akan mencoba mengedit suatu data. Misalkan kita cari dulu data yang akan diedit. 123, cari. Sudah ditemukan, kemudian kita akan coba edit. Untuk mengedit, kita dapat langsung memasukkan di sini. Misalkan tanggal lahir kita rubah menjadi tanggal 13. Klik edit,
data berhasil diedit. Oke. Kemudian kita lihat pada Microsoft Access. (23 April 2013). Oke, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke sisi server. Kita run untuk login server. Kita masukkan username dan password. Oke, terlihat ini adalah sisi server dan ini adalah sisi klien. Oke, seperti ini. Pada sisi server hanya dapat menampilkan data tanpa bisa mengedit, menambah, mencari ataupun menghapus data. Oke, kita coba tampilkan data. Data yang keluar adalah sesuai dengan database yang telah terbuat pada Microsoft Access. Oke, seperti ini. Kemudian untuk koneksi, misalkan pada saat pemasukan data terjadi kesalahan. Karena untuk memasukkan data, untuk mencari, untuk mengedit dan menghapus terdapat pada sisi klien, maka pertama kali si server akan mengecek. Oke, kita coba jalankan untuk sisi server. Kita klik on, kemudian kita klik on juga pada sisi klien, dan akan diminta untuk memasukkan IP address. Kita masukkan IP address. Oke, seperti ini. Misalkan si server mengecek data yang telah dibuat. Kemudian si server meminta agar si klien menghapus salah satu data yang telah dibuat. Kita coba masukkan di sini. Tolong hapus nomor induk 123. Kita kirimkan server ke klien. Kita lihat dari sisi klien, maka dari sisi klien akan terlihat tolong hapus nomor induk 123 karena nomor induk ini yang menjadi patokan. Oke, kita masukkan 123, kemudian cari. Kemudian nomor telah ditemukan bahwa 123 itu dengan nama Amin, alamat Pajajaran, dengan tanggal lahir 23 bulan 4 2013. Karena server meminta dihapus, maka pada sisi klien kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian kita coba pada sisi klien, kita kirimkan suatu pesan. Data telah dihapus. Silahkan klik tampil data. Oke, seperti ini kita kirimkan. Pesan telah terkirim dari klien ke server. Data telah dihapus. Silahkan klik tampil data. Oke, kita coba klik tampil data, maka 123 yang tadi akan hilang. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengedit, misalkan kita meminta untuk mengedit, tolong edit name 1234. Dikirimkan. Kemudian pada sisi klien, setelah mendapatkan pesan, kita cari lagi 1234, cari. Telah ditemukan karena di sisi server meminta mengedit. Misalkan yang diedit adalah namanya, ada terjadi kesalahan penulisan nama. Misalkan nama diganti menjadi Amir. Oke, seperti ini. Kemudian edit.
data berhasil diedit, kemudian kirim pesan ke server, data telah diedit, kirim, data telah diedit, kemudian kita klik ini, maka akan ada perubahan, yaitu nama untuk nomor induk 1234 menjadi Amir. Kemudian kita coba untuk mengganti semuanya. Tolong edit untuk 1234 misalkan. Kita kirim ulang. 1234 masukkan, kemudian dicari, kemudian akan edit semua. Misalkan Amir ini diganti menjadi Asih, kemudian untuk alamat diganti menjadi Bandung, tanggal lahir kemudian diganti menjadi 12, kemudian ini bulan menjadi 10 misalkan. Oke, edit, data telah berhasil diedit. Beritahu server bahwa data telah diedit. Oke. Kemudian pada sisi server dicek untuk data yang telah dimasukkan, yaitu 1234 Amir Cimahi 2013 0809 apakah berubah atau tidak. Oke, ternyata telah berubah, yaitu menjadi Asih dan Cimahi, tanggal lahir menjadi bulan 8 tanggal 9 tahun 2013. Ya, seperti ini. Untuk memutuskan koneksi pada sisi server kita off-kan. Oke, untuk close, untuk menutup aplikasi ini pada sisi klien kita klik close. Oke, maka otomatis akan keluar. Sekarang mari kita lihat source code pada login server dan login server dan login klien. Ini pada login untuk klien, kita lihat source-nya seperti apa. Oke, source-nya adalah seperti ini. Yang disebut dengan login statis, yaitu dimana untuk password dan username telah ditentukan seperti ini, admin, ini juga admin. Maka untuk merubahnya harus diganti pada source code-nya. Ini merupakan apabila terjadi kesalahan, maka akan ada pesan bahwa password dan username yang dimasukkan salah. Oke, seperti ini. Ini jtext feed, settext, kemudian ini tanda string kosong. Jadi pada saat setelah terjadi kesalahan, maka secara otomatis di jtext field ini tidak akan ada karakter lagi, maka akan langsung kosong. Begitu juga pada sisi server, sama. Yang menyebabkan ketika login berhasil kemudian langsung masuk ke server adalah ini, new login server set visible true. Kemudian pada sisi klien, maka new login server ini akan diganti menjadi klien. Ini berdasarkan nama pada form ini, yaitu login server dan klien. Oke, pada login untuk klien kita lihat source-nya, maka new login new klien. Ini untuk login ke klien karena nama formnya yaitu klien. Kemudian kita lihat pada sisi server. Oke, pada sisi server
Ini merupakan library yang digunakan. Oke, di sini menggunakan socket, server socket dengan nama client server. Digunakan juga buffer untuk menyimpan sementara baik untuk reader maupun untuk writer. Jadi untuk saat mengirimkan ataupun saat membaca data, saat membaca pesan ataupun saat menulis pesan pada sisi server dan pada sisi klien. Pada sisi klien kita lihat juga sama. Pada sisi klien juga sama. Ada buffer reader dan buffer writer. Karena pada sisi server hanya menampilkan data. Oke, kita lihat kodenya seperti apa. Pada tombol tampil hanya kita tambahkan tampil underscore data kurung buka kurung tutup. Maka secara otomatis ketika tampil si tombol tampil data ditekan, maka program yang akan dieksekusi adalah si fungsi dari private void tampil data, yaitu tampil data. Nah, ini sehingga akan keluar dengan judul nama seperti ini. Coba perbesar. Oke, ini nomor induk, nama, alamat, tanggal lahir. Tabel seperti ini untuk menampilkan tabelnya. Ini disesuaikan dengan jumlah dari field. Misalkan fieldnya 4, maka ini pun si false ini jumlahnya harus 4. Ya, seperti ini. Ini merupakan metode dari tampil data pada saat kita memasukkan kode. Nah, pada saat ini jika tidak ada metode, maka di sini akan ada balon agar kita menambahkan ini. Oke, kita coba. Misalkan kita hilangkan ini. Oke, kita coba run untuk sisi server. Nah, terdapat error. Oke, kita lihat errornya di mana. Nah, metode tersebut adalah di sini. Nah, inilah yang dimasukkan. Ini merupakan metode data yang tadi. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini. Jadi metode ini dibutuhkan untuk tombol tampil data ini. Tampil data ini. Sedangkan untuk setting digunakan thread agar dapat saling mengirim baik dari sisi klien ataupun sisi server. Jika tidak menggunakan thread, maka pengiriman pesan tidak akan terjadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat dari sisi klien. Pada sisi klien, ini merupakan library yang digunakan. Karena pada sisi klien terdapat fungsi untuk mencari, menambah, mengedit, dan menghapus data,
maka tentu saja codingannya akan berbeda. Sedangkan untuk program aplikasi klien server, antara klien dan server hampir sama. Oke, seperti ini. Cuma yang membedakan adalah adanya tombol untuk menampilkan, mencari, mengedit, dan menghapus data. Oke, kita lihat. Misalkan pada cari. Oke, kita cari. Karena yang menjadi patokan adalah text name. Seperti ini. Maka dimasukkan si string nomor ini, itu text name. Ini merupakan drivernya. Driver yang digunakan pada Microsoft Access yang sebelumnya telah dibuat. Nah, ini merupakan drivernya. DS mahasiswa 2. Pada setiap tombol digunakan harus ada drivernya agar dapat terkoneksi pada database yang telah dibuat. Oke, kita lihat. Ini bisa penulisannya seperti ini, ataupun bisa juga seperti ini. Ini juga sama, ada drivernya. Ini merupakan nama tabel pada Microsoft Access. Ini nama drivernya. Oke, dimasukkan semua. Untuk tombol close, kita tinggal masukkan coding this.dispose kurung buka kurung tutup seperti ini. Kita coba kita coba lihat cara membuat driver dari ini untuk koneksi sebetulnya. Sound.jdbc.odbc, jdbc driver itu adalah untuk mengkoneksikan antara program aplikasi yang terbuat pada Java dengan Microsoft Access. Untuk membuatnya, dibuka control panel, kemudian kita klik ini. Oke, kita buka. Oke, kita jalankan di sini. Kita klik. Yang digunakan adalah ini. Nama drivernya DS mahasiswa 2 untuk Microsoft Access Driver. Oke, seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada blog untuk pembuatan ODBC Data Source Administrator. Oke, seperti ini. Jika tidak menggunakan ini, maka si program tidak akan dapat terkoneksi dengan database yang terdapat pada Microsoft Access, yaitu dengan nama tabel master MHS. Oke, ini merupakan nama tabelnya, yaitu master MHS. Oke, seperti ini. Oke, terdapat seperti biasa ada try catch, yaitu seperti fungsi if else. Jadi jika memang betul akan keluar seperti ini, jika tidak maka driver tidak ditemukan atau koneksi ke database gagal. Maksudnya pada saat try catch, jika koneksi ini betul maka akan keluar seperti ini. Driver akan langsung keluar, tetapi jika salah maka akan terdapat tulisan driver tidak ditemukan atau proses query gagal atau koneksi ke database gagal. Ya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.